Sering terjadi berbagai kendala dalam pengelolaan barang, pencatatan transaksi, serta tidak adanya laporan riwayat pembelian yang jelas. Sistem kami hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya Areta Duyasari dan dua teman saya, Rizky Ramadan Ahmed serta Raffi Wahyu Aditya akan mendemonstrasikan sistem kami yang berbasis terminal. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan stok barang, mencatat barang masuk dan keluar, serta memudahkan laporan transaksi. Sistem ini juga memiliki beberapa pengguna seperti admin, pembeli, supplier, dan karyawan. Yuk simak videonya untuk lebih tahu tentang sistem kami. Nah, untuk role user. Sebelum masuk ke tampilan dashboard pengguna, user diwajibkan untuk login terlebih dahulu seperti pada role lainnya. Jika login berhasil, maka user akan diarahkan ke tampilan dashboard pengguna. Pada tampilan dashboard ini, pengguna dapat melihat berbagai fitur utama yang disediakan untuk melakukan transaksi dan mengelola pembelian barang secara mandiri. Fitur yang pertama adalah lihat daftar barang. Di sini, pengguna bisa melihat semua daftar barang yang tersedia, termasuk nama, kategori, stok yang tersedia, serta harga barang. Kemudian, fitur yang kedua adalah beli barang. Pengguna dapat memilih barang yang masih tersedia, menentukan jumlah ingin yang dibeli, lalu sistem akan mencatat transaksi pembelian. Fitur yang ketiga adalah riwayat pembelian. Fitur ini menampilkan semua barang yang pernah dibeli oleh pengguna, lengkap dengan jumlah, harga satuan, serta total harga dan tanggal pembelian. Fitur ini membantu pengguna untuk melacak pengeluaran mereka. Fitur yang keempat adalah cari barang. Pengguna bisa ingin mencari barang tertentu. Jika ingin mencari barang dengan kata kunci laptop, maka sistem akan menampilkan semua barang yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Fitur yang kelima adalah sorting barang. Pada fitur ini, pengguna dapat memilih sorting berdasarkan nama, harga termurah, atau harga termahal, stok terkecil, maupun stok terbanyak. Kemudian, fitur yang terakhir adalah keluar dari aplikasi, digunakan jika pengguna ingin menutup dashboard dengan aman. Yang selanjutnya itu ada dashboard untuk admin, tapi pertama-tama kita login dulu. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin, ada beberapa menu, banyak kita random. Ada menu untuk upload barang, karyawan, supplier, peminjam, ada juga untuk nambah pengguna, dan kita bisa generate laporan. Pertama dari barang dulu ya. Kita pertama itu bisa nambah barang, misalkan kita sediakan barang baru, gitu. Nah, kategorinya misalkan itu pakaian aja, karena kita yang cuma tes doang. Jumlah stoknya misalkan 100, harganya misalkan kita masalah videonya objek, terus deskripsi barangnya barang. Nah, kita bisa milih supplier, jadi siapa sih yang punya barang ini, kita bisa masukkan di situ, dan statusnya itu adalah aktif. Nah, setelah kita tambah, kita ngecek dulu apakah barang ini atau belum. Kemudian lihat ada barang baru di sini, kategori untuk pakaian dan stoknya 100. Kita bisa lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada menu buat edit barang. Nah, misalnya tadi kita mau mengubah nama barangnya deh. Misalkan nama barangnya kita ubah jadi pakaian, kategorinya tetap, dan tetap. Nah, kita cek dulu yang nomor 4, namanya udah berubah. Nah, selanjutnya itu kita bisa cari barang. Misalkan kita mau cari pakaian yang kita masukin tadi, nah langsung ketemu pakaian baru. Jadi untuk search-nya itu pakai algoritma linear search, dan dia ngambil ini string yang kita masukin itu apakah ada di nama barangnya atau enggak. Lalu yang selanjutnya itu kita bisa hapus barang. Misalnya ada barang yang belum kepakai atau sebagainya, kita bisa hapus. Misalkan kita hapus barang yang kita masukin tadi, pakaian baru. Nah, setelah kita hapus, kita bisa cek lagi, langsung nggak ada nama barangnya. Yang selanjutnya itu kita bisa sorting barang. Nah, sorting barang ini kita bisa sorting sesuai nama, harga, atau stok. Misalkan kita stok sesuai nama aja dulu. Nah, nanti dia itu bakal ngurutin dari A sampai Z nama-nama barang yang misalkan dari H1 dan terakhir itu F. Nah, yang terakhir itu, yang selanjutnya itu kita bisa ke kelola kategori barang. Di sini kita bisa lihat daftar kategori barang yang ada itu aja. Bisa kita tambah juga sama kayak tadi, misalkan kita tambah baru. Misalnya kita tambah internet. Kita lihat daftarnya, oke, kita bisa edit juga. Misalkan kita edit yang nomor 5, jadi kebutuhan sehari-hari. Oke, udah ada. Kita juga bisa hapus kategori barangnya. Misalkan kita hapus yang nomor 6. Nah, dihapus langsung dalam ya. Kita coba balik. Karena yang fitur menu barangnya beres, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu karyawan. Nah, di karyawan ini sama seperti sebelumnya, kita bisa edit, bisa hapus, atau lihat daftar karyawan. Pertama-tama kita lihat daftar karyawannya dulu. Nah, ada misalnya setelah itu kita bakal edit karyawannya. Kita edit yang paling terakhir, kita masukin username-nya. Nah, kita edit kocak dulu. Kita masukin username barunya. Kalau nggak mau diubah, kita bisa kosongin aja. Nah, karena di sini saya pengen ubah, kita ubah dulu ya. Karyawan 1, nama barunya tetap karyawan 1, kita ubah dulu. Di metodenya nggak usah. Oke, kalau kita lihat daftar karyawan ya, dia udah berubah. Kita bisa kembali. Yang
selanjutnya itu ada menu supplier, kita sama seperti sebelumnya, kita bisa edit, bisa hapus, bisa lihat daftar supplier, kita bisa cari data ataupun sortir juga. Kita lihat daftar supplier dulu, ada supplier yang tersedia di sini. Selanjutnya kita bisa cari juga, misalkan kita cari langsung muncul data lengkapnya. Gitu. Misalnya kita juga bisa sorting berdasarkan ini, defaultnya itu berdasarkan alfabet. Misalnya kita edit juga bisa, misalkan kita edit yang bawah, bisa nambah data, misalnya kita mau edit tambahnya jadi supplier yang usah pas kita lihat daftar supplier sudah. Oke, kita kembali. Yang selanjutnya itu ada menu untuk peminjam. Peminjam ini sebenarnya sama kayak sebelumnya, kita bisa edit, hapus, kita bisa lihat data peminjam juga. Peminjam itu maksudnya user, kita bisa juga cari dan sorting sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya itu untuk menu nambah pengguna. Misalkan kita mau nambah pengguna baru yang belum ada sebelumnya, kita bisa tambah di sini. Misalkan kita tambah pengguna untuk business manager. Maksudnya dan role itu adalah pengguna. Nah, setelah ditambahkan, kalau kita lihat di bagian peminjam situ, harusnya udah ada yang kita tambahin tadi ya, ada pengguna baru di situ. Dan bisa kembali, yang terakhir itu ada menu laporan. Nah, laporan ini itu menu untuk melihat daftar transaksi yang udah terjadi di app ini. Misalkan kita lihat daftar transaksinya. Nah, ini sangat banyak. Pertama-tama ini ada beberapa kolom gitu. Yang pertama itu ada ID transaksinya. Ini ID transaksinya itu pakai UID. Yang selanjutnya itu ada nama barang apa gitu yang ditransaksinya. Terus ada tipe transaksinya. Kalau tipe masuk itu artinya kita beli barang baru atau penambahan barang baru gitu. Lalu untuk CD-nya itu quantity. Selanjutnya ada harga, ada total transaksi yang terjadi di sini, lalu ada tanggal dan siapa suppliernya itu, pemilik barang atau kasus itu siapa gitu. Nah, kalau misalkan tipe barang yang keluar, seperti yang sini, tipe barang keluar itu adalah pembelian yang dilakukan oleh user. Di sini ada customer, siapa yang beli barangnya, jumlah barangnya berapa, totalnya berapa, dan tanggal terjadi pembelian itu kapan. Nah, kalau kita mau generate laporan dari transaksi itu, kita bisa pilih yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita bakal dapat semacam ringkasan transaksi yang terjadi gitu. Ada di sama kayak sebelumnya. Tapi di sini itu ada kayak semacam chart sederhana aja yang ngejelasin total transaksinya berapa, masuknya berapa, total barangnya juga, terus ada total nilai transaksi yang sudah terjadi selama ini. Di sini juga kalau bisa lihat itu ada chart barangnya. Mungkin segitu aja untuk yang admin. Untuk role supplier, sebelum masuk ke halaman dashboard, supplier harus melakukan proses login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, supplier diarahkan ke dashboard supplier yang berisi 2 menu utama, yaitu kelola barang dan kelola aplikasi. Pada kelola barang, pada menu ini supplier dapat menambah, mengedit, menghapus, melihat, mencari, dan menyortir hanya barang yang dimilikinya sendiri. Sistem akan filter barang berdasarkan identitas supplier yang sedang login, sehingga tidak bisa mengakses barang milik supplier lain. Untuk menu keluar aplikasi, menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi dan mengakhiri sesi login supplier. Sama seperti role lainnya, employee juga harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, user dengan role employee akan diarahkan ke dashboard employee. Setelah login, employee masuk ke dashboard dengan fitur seperti admin, namun tanpa akses pembuatan akun penggunaan sistem. Pada menu barang, employee dapat menambah, mengedit, menghapus, mencari, dan menyortir data barang, serta mengolah kategori barang. Pada menu supplier, dapat mengedit, menghapus, mencari, dan menyortir data supplier, serta melihat daftar supplier. Pada menu pembeli, mengelola data pembeli seperti mengedit, menghapus, mencari, dan menyortir. Pada menu laporan, employee dapat melihat histori transaksi dan membuat laporan barang. Terakhir, menu keluar aplikasi. Menu ini digunakan untuk mengakhiri sesi login dan keluar aplikasi dengan aman. Baik, cukup sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.